Aku udah praktekin isi buku Atomic Habits selama 300 hari ataupun 10 bulan dan hidupku nggak akan pernah sama lagi. Di video kali ini aku akan ceritakan apa yang aku dapatin dan apa yang telah aku merasa berbeda kepadanya karena aku sudah praktek apa-apa yang telah dijelaskan di dalam buku Atomic Habits. Kalau kamu termasuk orang yang belum membaca buku ini dan penasaran apa aja yang akan aku dapatkan ketika aku membaca buku ini, video ini aku buat khusus untuk kamu. Dan mungkin kamu yang udah baca buku tersebut dan kamu masih nggak tahu bagaimana cara prakteknya, aku juga buat video ini untuk kamu. Oleh karena itu, pastiin kamu tonton video ini sampai habis. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama yang aku dapatkan dalam buku ini adalah aturan 2 menit. Dulu aku termasuk orang yang ketika memulai sesuatu itu susah banget dan aku itu berpikir bahwa bagaimana aku bisa menyelesaikan tugas tersebut kalau aku nggak mulai-mulai. Contohnya aku ketika ingin memulai untuk mengerjakan sebuah tugas kuliah ataupun skripsi, kita ambil contoh skripsi ya. Skripsi kuliah, aku tuh mikir kalau, aduh lama banget ya aku ngerjainnya. Dan mengumpulkan niat untuk memulai mengerjakan skripsi tersebut adalah hal yang sulit banget. Padahal aku tahu, kalau aku udah mulai, aku udah enjoy kepadanya, aku bisa lebih gampang untuk lebih lama-lama untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Karena pemicunya cuma memulai. Kita cuma perlu memulai dan di buku ini dijelaskan bahwa ketika kita mau memulai sesuatu itu, kita nggak usah mikir kita pengen ngerjain hal tersebut 10 menit, setengah jam, 1 jam, enggak. Jadi kalau aku mikir aku pengen ngerjakan skripsi selama 1 jam itu salah. Dan di buku ini ngejelasin kalau kita ingin memulai sesuatu, ya kita mikir bahwa pekerjaan tersebut cuma 2 menit. Ini aku sering banget menjelaskan ini di video aku yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi, kita murojaah lagi. Apa? Ketika aku ingin memulai skripsi tadi, aku akan mikir, kok cuma 2 menit kok. Dengan aku mikir cuma 2 menit, ini akan menghack otak aku dan aku akan berpikir bahwa ini adalah pekerjaan yang mudah karena untuk memulai itu gampang. Gitu kan? Kalau kita udah memulai sesuatu, kita akan gampang untuk lebih lama-lama mengerjakannya. Contoh lain, untuk membersihkan rumah, nyapu-nyapu, ngepel dan segala macam, yang susah itu mengumpulkan niatnya dan kita memulainya. Dan kalau kita udah mulai menyapu sedikit, kita akan mikir, tanggung dikit doang, kita akan mulai yang halaman yang lebih luas ataupun ke ruangan yang lebih luas. Dan setelah menyapu, kita yang tadi yang nggak kepikiran buat ngepel, tapi karena kita udah nyapu, udah mulai bersih-bersih, kita bakal mikir, nanggung kok cuma nyapu doang sih, habis ini aku harus ngepel. Lalu timbul lagi, habis ini aku nyuci baju, lalu timbul lagi, habis ini aku beres-beres rumah dan semacamnya. Intinya, kita susah memulai karena kita sudah berpikir bahwa pekerjaan tersebut hal yang sulit. Ketika kita sudah mulai 2 menit, kita tanemin di otak kita 2 menit, kita akan lebih gampang untuk melaksanakan lebih lama lagi. Ini yang aku suka dari buku Atomic Habits, aturan 2 menit. Kalau kamu udah tahu belum aturan 2 menit ini? Tulis di kolom komentar ya. Ataupun kamu baru tahu nih, coba deh tulis di kolom komentar. Itu tuh pelajaran pertama, pelajaran yang paling menyangkut di otak aku yang aku praktekin juga dalam pembuatan konten. Dalam aku ingin syuting seperti ini, dalam aku editing, itu aku akan mikir bahwa aku cuma ngerjakannya 2 menit kok. Padahal yang tadinya aku mikir aku cuma 2 menit, yang terjadi adalah aku bisa menghasilkan syuting, aku bisa merekam video sampai 14 video misalkan. Atau bahkan 3 YouTube video misalkan. Itu cuma karena apa? Karena aku udah memulai. Yang susah itu aku mengumpulkan niatnya untuk memulai dan ketika aku memulai ya enjoy. Itu yang pertama. Yang kedua yang aku dapatkan selama 300 hari kemarin adalah kuantitas lebih penting dari kualitas. Di situ di bukunya ada diceritakan bahwa ada seorang dosen yang memulai perkuliahannya dan dia membagi mahasiswanya menjadi 2 bagian. Jadi dalam satu kelas ada kelompok A dan juga ada kelompok B. Dia pengen nguji nih. Jadi kelompok A ini adalah kelompok kuantitas, kelompok B adalah kelompok kualitas. Maksudnya apa? Jadi kan dia dosen di mata kuliah fotografi gitu kan ya. Jadi si kelompok A ini yang kelompok kuantitas dia mendapatkan nilai berdasarkan kuantitas yang dia dapat. Maksudnya adalah dia akan mendapatkan nilai A. Dia akan mendapatkan nilai tinggi ketika kelompok A ini bisa menghasilkan 100 foto. Entah itu kualitasnya buruk ataupun baik, yang penting 100 foto bisa dicapai dapat nilai A ataupun nilai tinggi. Dan kelompok B ini, kelompok yang kualitas, maksudnya adalah dia cukup
ngumpulin satu foto doang, nggak perlu sampai 100 foto, cuma satu foto doang. Nah, di satu foto ini dia mendapatkan nilai yang tinggi, nilai yang bagus dengan syarat satu foto tersebut kualitasnya harus oke banget, harus perfect banget. Intinya dia tim yang perfeksionis. Mungkin kamu tahu ya, tim perfeksionis itu bagaimana. Setelah sekian lama berjalan dan akhirnya dua-duanya mengumpulkan foto tersebut. Dan kelompok yang A ini dia menghasilkan 100 foto dan dari foto pertama dari foto pertama ke foto yang terakhir ke 100 memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Beda banget. Yang pertama misalkan fotonya itu burik banget dan yang foto yang terakhir itu bagus banget. Kenapa? Karena dia terlatih untuk belajar dari kesalahan. Oh, foto pertama aku salahnya di sini, foto kedua aku salahnya di sini, foto ketiga dan semacamnya. Tapi berbeda dengan kelompok kualitas yang mana dia cuma mikirin satu foto, buang. Satu foto, dia cari yang perfect banget dan akhirnya dia nggak mendapatkan yang seperfect kelompok kuantitas tadi. Kenapa? Karena kualitas akan terbentuk seiring kuantitas. Aku ulangi lagi, kualitas akan terbentuk seiringnya kuantitas. Contoh simpelnya adalah pembuatan konten aku. Aku bisa pede sekarang mungkin nggak sebagus orang-orang di luar sana, tapi aku bisa merasakan perbedaannya ketika aku pertama kali membuat konten dan dibandingkan dengan sekarang aku membuat konten, perbedaan itu beda banget, beda pakai banget. Kamu juga mungkin merasakan misalkan kamu seorang desainer, desain pertama kamu pasti jelek. Aku bisa garansikan itu, aku bisa yakin dengan itu. Desain pertama kamu pasti jelek. Akan tapi kalau kamu udah berlatih tiap hari satu desain, nanti di bulan ketiga di hari ke-100 misalkan, aku yakin banget kamu akan merasakan hal yang berbeda banget desain kamu yang pertama dan juga desain kamu yang ke-100. Kenapa bisa berbeda banget? Karena kuantitasnya bermain, karena kuantitasnya banyak, karena kualitas dibarengin dengan kuantitas yang banyak. Itu poin yang kedua yang aku dapatkan dari Atomic Habits, kuantitas lebih penting dari kualitas. Poin yang ketiga yang aku pelajarin dari Atomic Habits dan bisa aku praktekin ilmunya adalah 1% lebih baik. Ini kan sama kayak prinsip Kaizen dalam Jepang ya. 1% lebih baik, 100% lebih baik. Maksudnya apa? Jika kita ingin improve, kita ingin meningkatkan sesuatu, kita nggak perlu target kita harus lebih baik 50%. Hari ini dan hari besok harus lebih baik 100%, harus beda banget. Enggak. Kita cuma cukup 1% lebih baik. Misalkan aku membuat video pertama aku pasti jelek. Ya udah, aku belajar darinya. Dan video kedua nanti aku harus 1% lebih baik daripada video pertama. Dan video kedua, ketiga, keempat, kelima, video ke-6 harus lebih baik daripada video kelima. Cukup lebih baik 1%. Contoh lain, ketika kita ingin membaca buku dan kita ingin memahami buku tersebut, kita ingin menghabiskan buku tersebut, kita ingin meningkatkan wawasan kita dengan buku tersebut, kita nggak perlu banyak-banyakan baca buku, nggak perlu. Kita cukup tiap hari baca 1 halaman misalkan, tiap hari baca 10 halaman misalkan, mungkin terkesan remeh, terkesan apaan sih dikit banget, ini mah nggak ada hasilnya. Ya, nggak ada hasilnya kalau emang buat hari itu juga. Tapi misalkan ini terus-menerus secara konsisten, 10 buku setiap hari dalam 1 tahun kamu udah dapat berapa halaman. Kamu konsisten bikin video 1 hari 1 video, 100 hari kamu udah dapat berapa video, 100 video. Nah, yang terpenting adalah ketika kita ingin konsisten 1% setiap hari, yang terpenting itu kita usahakan nggak usah bolong-bolong. Misalkan hari ini baca buku, besok lagi nggak baca buku, besoknya enggak. Jangan gitu. Kita nggak apa-apa sedikit dengan sedikit, itu tapi konsisten. Ini kan sama aja kayak kita beramal. Kan ada hadisnya tuh, amalan yang baik itu amalan yang terus-menerus, amalan yang baik itu amalan yang sedikit, akan tapi terus-menerus ataupun continue. Kita nggak terputus, kita nggak serabutan, kita konsisten 1% setiap hari. Kalau kamu ada nggak cerita lain yang kamu dapatkan dari buku Atomic Habits ini? Tulis di kolom komentar ya. Oh ya, aku juga pernah buat video seputar Atomic Habits ini. Kamu bisa klik video di sebelah kiri sini ya. Kita ketemu di sana. Bye-bye.